Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Lur. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul Sunflower. Film ini dirilis pada tahun 2006 yang menceritakan seorang mantan ketua gangster yang sudah bertobat namun kembali membrutal untuk mempertahankan restoran milik ibu angkatnya yang ingin diambil alih oleh bos mafia. Dan bagaimana kisahnya? Simak sampai selesai. Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang pria yang bernama Tae-sik yang saat ini sedang dalam perjalanan dengan menaiki kereta. Diketahui Tae-sik ini baru saja dibebaskan dari penjara setelah sekian lama ia menjalani masa hukuman selama 10 tahun. Di sini tujuan Tae-sik adalah mengunjungi orang tuanya sekaligus restorannya yang diberi nama Sunflower. Diketahui Tae-sik ini kerap kali mencatat apa yang telah ia lakukan. Beberapa jam kemudian terlihat Tae-sik yang sudah sampai di kota tujuan. Lalu ia pun langsung mendatangi restorannya yang ternyata restoran tersebut milik ibu angkatnya. Setibanya di sana ia bertemu dengan seorang wanita yang bernama Agnes. Yang ternyata Agnes ini anak kandung dari ibu angkatnya Tae-sik. Namun ia tidak mengenali Tae-sik sama sekali. Kemudian di sini Tae-sik menjelaskan jika maksud kedatangannya ke sini adalah untuk menemui ibunya Agnes. Agnes menjawab jika ibunya sedang tidak berada di sini dan menyuruh Tae-sik untuk datang lagi nanti malam. Sambil menunggu malam tiba, Tae-sik mampir ke pemandian air hangat yang berada di kota itu. Di sini terlihat Tae-sik yang kembali mencatat semua hal yang sudah ia lakukan. Setelah itu, Tae-sik berniat membuka sebuah loker yang berada di pemandian air hangat itu. Ia berniat mengambil handuk, namun ia kebingungan karena loker itu sudah berteknologi canggih, yaitu menggunakan sebuah sensor. Tae-sik terus-terusan mencoba membukanya, akan tetapi loker itu tetap saja tidak bisa terbuka. Akibat dari hal itu, alarm keamanan pun berbunyi dan membuat para penjaga mendatangi Tae-sik karena mengira Tae-sik adalah pencuri. Namun ketika penjaga itu melihat tato yang berada di tubuh Tae-sik, seketika penjaga itu ngandrek-dek dan memilih untuk kabur. Siapakah Tae-sik yang sebenarnya dan apa arti tato itu? Semua akan terkuak nanti. Pada malam harinya memperlihatkan seorang wanita yang sedang disiksa oleh seorang pria. Dari kejauhan terlihat polisi korup yang melihat kejadian itu. Namun polisi itu tampak tak peduli seakan tak terjadi apapun. Kemudian si pria yang menyiksa wanita tadi masuk ke dalam bar dan mengumpulkan anak buahnya. Diketahui pria ini adalah tangan kanan dari bos mafia yang berada di kota ini. Pria itu bernama Joe. Terlihat Joe yang sedang memarahi anak buahnya yang dianggapnya tidak becus dalam bekerja. Kemudian ketika Joe akan memberikan pelajaran kepada salah satu anak buahnya, tiba-tiba ada yang memanggilnya dari belakang. Ternyata yang memanggil dirinya adalah Tae-sik. Terlihat Joe sangat tunduk dan segan kepada Tae-sik. Padahal terlihat Tae-sik ini hanyalah orang biasa. Kemudian Joe meminta maaf karena ia tak bisa menjemputnya di penjara. Tae-sik pun terlihat tak mempermasalahkan hal itu dan tujuannya kesini hanyalah ingin bersilaturahmi. Saat Tae-sik hendak pulang, dirinya diantarkan sampai depan oleh sepupu Joe yang bernama Bayu. Diketahui Bayu juga merupakan tangan kanan dari bos mafia, sama seperti Joe. Terlihat Bayu sangat menghormati Tae-sik dan ia mengatakan jika dirinya rela membantu Tae-sik jika Tae-sik membutuhkan apa-apa. Kemudian setelah Tae-sik pergi, Bayu meminta anak buahnya untuk selalu mengawasi Tae-sik. Sebenarnya siapa Tae-sik ini hingga membuat tangan kanan dari bos mafia pun hormat kepadanya. Setibanya di resto Sunflower, akhirnya Tae-sik bertemu dengan ibu angkatnya. Dan terlihat ibu angkatnya sangat senang ketika melihat Tae-sik sudah bebas. Di sini Tae-sik langsung meminta maaf atas kesalahannya di masa lalu. Tentu ibu angkatnya sudah memaafkan Tae-sik karena ia sudah menganggap Tae-sik seperti anaknya sendiri. Dan si ibu langsung menyuruh Tae-sik untuk segera makan malam bersamanya. Untuk mengobati rasa rindunya, si ibu sampai-sampai menyuapi Tae-sik. Terlihat Agnes sangat iri pada Tae-sik karena selama ini ia tidak pernah diperlakukan seperti itu oleh si ibu.
Setelah makan malam selesai, Agnes mengajak Tae-sik untuk berbincang di luar. Di sini, Agnes memarahi Tae-sik dan memintanya agar tidak lama-lama tinggal di sini. Tae-sik hanya bisa meminta maaf jika kehadirannya membuat Agnes tidak nyaman. Keesokan harinya memperlihatkan bos mafia yang bernama Ko Pan-soo. Diketahui Ko Pan-soo berniat mencalonkan diri menjadi anggota dewan. Ternyata Ko Pan-soo adalah bos mafia dari Jo dan Bayu, yaitu orang yang sebelumnya didatangi Tae-sik. Di sini Ko Pan-soo berjanji jika ia dipilih, ia akan memberikan fasilitas mewah dan menjamin pasar ini akan ramai pembeli. Semua orang yang telah terkena rayuan janji manis Ko Pan-soo, mereka langsung bersorak-sorai meneriaki namanya. Di sisi lain, memperlihatkan Tae-sik yang sekarang sedang berada di kantor polisi untuk menandatangani berkas kalau ia tidak melakukan keributan. Diketahui Tae-sik ini masih bebas bersyarat dan jika Tae-sik membuat kesalahan, maka ia akan kembali di penjara. Kemudian Tae-sik didatangi ketua polisi yang kebetulan teman sekolah Tae-sik. Di sini, si ketua polisi memberi saran agar Tae-sik segera meninggalkan kota ini karena banyak sekali mafia yang tidak menyukai Tae-sik dan mereka pasti membuat segala cara untuk menyingkirkan Tae-sik. Namun Tae-sik malah tersenyum sambil mengatakan kalau dirinya sekarang sudah menjadi orang baik yang tak membuat onar. Setelah itu, Tae-sik mendatangi dokter untuk menghapus tato yang berada di tubuhnya. Di sana terlihat ada dua suster yang tampak terpesona dengan tato Tae-sik. Kemudian si dokter mengatakan kalau ia tidak pernah melakukan penghapusan tato. Namun di sini Tae-sik tetap memaksa agar si dokter membantunya menghapus tato tersebut. Pada akhirnya si dokter menyuruh Tae-sik untuk datang lagi minggu depan. Adegan berpindah ke si ibu angkat yang saat itu dipanggil oleh Ko Pan-soo, si bos mafia. Ternyata Ko Pan-soo sekarang sudah terpilih menjadi anggota dewan. Di sini Ko Pan-soo meminta si ibu agar menjual saja restonya karena lahan itu akan ia bangun sebuah mall. Namun jelas si ibu menolak dan ia tidak akan pernah menjual sunflower pada siapapun. Malam harinya memperlihatkan Tae-sik yang sekarang dihampiri oleh Agnes. Rupanya Agnes ingin meminta maaf karena kemarin ia sempat berkata tidak sopan pada Tae-sik. Tentu saja Tae-sik tak hiraukan hal itu dan sudah memaafkan Agnes. Dan kini Agnes pun mau menerima Tae-sik sebagai kakak angkatnya. Keesokan harinya memperlihatkan Tae-sik yang sekarang mendapatkan pekerjaan di sebuah bengkel mobil. Dari kejauhan terlihat ada dua polisi korup yang sedang mengawasi Tae-sik. Di sini salah satu polisi menceritakan kepada rekannya tentang siapakah Tae-sik sebenarnya. Ternyata dari sejak masih sekolah, Tae-sik sudah menjadi ketua gangster yang cukup ditakuti di kota ini. Bahkan Tae-sik harus dikeluarkan dari sekolahnya karena Tae-sik kerap kali membuat keributan. Si polisi terus menceritakan kalau dulu ada seorang bos mafia yang sangat berkuasa. Ia bernama Doni. Semua orang tunduk dan tidak ada yang berani bermacam-macam pada Doni. Bahkan Jo dan Bayu yang kini menjadi tangan kanan Ko Pan-soo, mereka dulunya juga adalah mantan anak buah dari Doni. Dan suatu hari ketika Tae-sik sedang mabuk, ia didatangi oleh Doni dan beberapa anak buahnya yang lain. Di sini Doni ternyata berniat menghabisi Tae-sik karena ia khawatir jika Tae-sik akan menjadi saingan bisnisnya di suatu saat nanti. Meski hanya seorang diri, terlihat Tae-sik dengan mudahnya menghajar Doni dan semua anak buahnya hingga mereka pun harus tewas. Tak lama di situ datanglah Jo dan Bayu yang berniat membantu Doni. Namun mereka menjadi ketakutan ketika melihat Doni dan anak buahnya sudah pada tewas dan mereka pun memilih untuk kabur. Dari kejadian itulah Tae-sik dipenjara selama 10 tahun dan kini ia baru saja dibebaskan. Diketahui setelah Doni si bos mafia tewas dan Tae-sik masuk penjara, yang menguasai kota ini adalah Ko Pan-soo yang sekarang ini telah menjadi anggota dewan. Sementara itu Jo dan Bayu juga direkrut menjadi anak buahnya hingga kini menjadi kepercayaan Ko Pan-soo. Setelah menceritakan tentang masa lalu Tae-sik, terlihat kedua polisi itu mencoba menghampiri dan menginterogasi si pemilik bengkel.
Di sini, kedua polisi itu bertanya apakah Tae-sik pernah melakukan keributan. Dan jika sekali saja Tae-sik melakukan kesalahan, maka Tae-sik akan kembali dijebloskan ke penjara. Si pemilik bengkel pun menjawab kalau Tae-sik tidak pernah melakukan keributan sekecil apapun. Adegan berpindah ke Ko Pan-soo yang saat itu sedang mengawasi restoran Sunflower. Kemudian Ko Pan-soo memerintahkan semua anak buahnya agar berkumpul di markasnya nanti malam. Di sisi lain, memperlihatkan Tae-sik yang sedang jajan lobsos bersama Agnes. Di kejauhan ada pria gondrong yang terus melihat ke arah Agnes. Ternyata Babang Gondrong ini adalah orang yang selama ini menyukai Agnes, namun selalu ditolak oleh Agnes. Ia mengira kalau Tae-sik adalah pacarnya Agnes. Kemudian ia pun lalu menghajar Tae-sik dan ia membawa Tae-sik ke suatu tempat. Tapi di sini Tae-sik terlihat tidak melawan dan hanya menangkis tendangan atau pukulan dari si Gondrong. Karena ia tahu jika dirinya melakukan kesalahan sedikit pun, ia akan kembali dijebloskan ke penjara. Namun ketika baju Tae-sik robek, seketika mereka langsung kabur melihat tato yang berada di tubuh Tae-sik. Dan pada akhirnya Tae-sik dan Agnes pun bisa kembali pulang dengan selamat. Malam harinya memperlihatkan Ko Pan-soo yang kini sudah mengumpulkan anak buahnya, termasuk Jo dan Bayu. Di sini Ko Pan-soo bertanya, siapakah dari kalian yang bisa merebut resto Sunflower? Dengan pedenya, Jo menawarkan diri untuk menangani Sunflower. Di sini Jo tidak tahu jika anak angkat dari si pemilik restoran adalah Tae-sik. Di keesokan harinya, Jo dan para anak buahnya langsung mendatangi restoran Sunflower. Ternyata di dalam restoran sedang ada Tae-sik yang sedang sarapan. Awalnya terlihat semua anak buah Jo bertingkah sangat songong. Namun ketika Jo masuk dan melihat Tae-sik, ia langsung gemetar dan langsung memerintahkan semua anak buahnya untuk segera pergi. Kemudian Tae-sik mengingatkan Jo agar tidak sekali-kali lagi bermacam-macam dengan restoran ibunya. Dengan sangat ketakutan, Jo pun meminta maaf lalu bergegas pergi. Setelah Jo pergi, Tae-sik menanyakan pada si ibu apa yang sebenarnya terjadi. Namun si ibu yang tak mau membuat Tae-sik kembali membrutal, ia hanya mengatakan jika itu bukan urusanmu. Kembali ke Jo yang sekarang sedang memarahi Bayu karena ia tidak memberitahunya kalau restoran Sunflower merupakan milik ibu angkat Tae-sik. Bayu pun menjawab kalau dirinya juga tidak mengetahui hal tersebut. Malam harinya, Ko Pan-soo memanggil Jo untuk menanyakan apakah tugasnya sudah beres. Namun, Jo meminta maaf jika ia tidak berani kalau berhadapan dengan Tae-sik. Mendengar hal tersebut, Ko Pan-soo jadi marah dan ia berjanji akan mengarahkan semua anak buahnya untuk menghancurkan restoran tersebut. Adegan berpindah ke Tae-sik yang kini baru saja gajian. Hingga ia bisa memberikan hadiah berupa sepatu untuk ibu angkatnya. Terlihat si ibu sangat terharu karena baru kali ini ia diberikan sebuah hadiah. Setelah itu Tae-sik juga memberikan hadiah untuk Agnes berupa sebuah kamera kecil. Lalu sebagai tanda terima kasih untuk Tae-sik, Agnes pun memberikan kopi spesial untuk Tae-sik. Keesokan harinya, si ibu mengajak Tae-sik dan Agnes untuk piknik di pinggir sungai. Mereka menghabiskan waktu bersama dan tampak terlihat sangat bahagia. Malam harinya memperlihatkan Tae-sik yang didatangi oleh supir pribadi Ko Pan-soo. Diketahui si supir ini dulunya adalah teman baik Tae-sik sebelum ia dipenjara. Si supir memberitahu tentang rencana Ko Pan-soo yang akan membangun mall di wilayah Sunflower. Dan semua tanah di wilayah tersebut sudah ia beli paksa, kecuali restoran Sunflower milik ibu angkat Tae-sik. Ko Pan-soo akan melakukan segala cara untuk bisa mendapatkan tanah Sunflower. Si supir menyarankan Tae-sik agar segera membawa ibu dan adik angkatnya pergi karena ditakutkan Ko Pan-soo berbuat jahat kepada mereka. Setelah itu mereka berpisah dan ternyata di sana ada anak buah Jo yang melihat si supir baru saja selesai berbincang dengan Tae-sik. Dengan cepat si anak buah melaporkan kepada Jo perihal apa yang baru saja ia lihat, hingga Jo mengira kalau si supir telah berkhianat.
Keesokan harinya, kini tibalah jadwal Tae-sik untuk menghapus tatonya. Namun, setelah cukup lama melakukan penghapusan, ternyata tato itu tidak bisa terhapus semuanya. Siang harinya memperlihatkan Jo yang kini kembali mendatangi restoran Sunflower. Di sini, Jo yang sudah kepalang nekat, ia pun menghancurkan semua barang-barang yang ada di sana, termasuk menyiksa ibu angkat Tae-sik. Sekarang Jo tidak takut lagi kepada Tae-sik karena Ko Pan-soo telah memberikan lebih banyak anak buah kepadanya. Kemudian Agnes yang baru saja pulang sekolah, ia langsung memberanikan diri menghajar Jo dengan kameranya. Melihat ibunya terluka, Agnes pun langsung pergi memanggil Tae-sik yang masih sibuk bekerja di bengkel. Sesampainya Tae-sik di rumah, untungnya si ibu tidak apa-apa dan mereka pun langsung merapikan kembali restorannya. Mengetahui kalau dalang dari semua ini adalah Ko Pan-soo, Tae-sik pun langsung mendatanginya. Di sini, Tae-sik mencoba berbicara baik-baik dengan meminta Ko Pan-soo agar tidak mengganggu restoran dan keluarganya lagi. Namun, Ko Pan-soo malah menjawab kalau ia bersikeras ingin memiliki tanah itu karena hanya tanah resto Sunflower lah yang belum bisa ia beli. Ko Pan-soo menantang Tae-sik, apabila ia ingin menghabisinya, maka habisilah sekarang juga. Dan itu pun jika Tae-sik mampu. Akan tetapi, Tae-sik yang tidak mau lagi berurusan dengan polisi, ia pun memilih untuk pergi. Setelah Tae-sik pergi, Ko Pan-soo menghubungi para anak buahnya untuk memancing amarah Tae-sik. Kemudian para anak buah Ko Pan-soo menghampiri Tae-sik di bengkelnya dan langsung mengeroyok Tae-sik. Hal tersebut sengaja mereka lakukan karena dengan Tae-sik melawan, maka dua polisi korup yang sudah Ko Pan-soo bayar maka akan menangkap Tae-sik. Di saat yang bersamaan, si pemilik bengkel datang dan mencoba melerai, akan tetapi si pemilik bengkel malah ikut dihajar oleh anak buah Ko Pan-soo. Beruntungnya si pemilik bengkel dan Tae-sik masih bisa selamat meskipun mereka harus babak belur. Malam harinya memperlihatkan pria gondrong yang mendatangi Tae-sik yang sedang mengobrol bersama si ibu. Di sini si gondrong mengatakan kalau ia sudah mengetahui kalau Tae-sik lah yang 10 tahun lalu menghabisi kakak kandung Agnes, yaitu Donnie, si bos mafia sebelumnya. Namun si gondrong tak habis pikir mengapa si ibu malah menjadikan Tae-sik sebagai anak angkat. Ternyata Donnie, si bos mafia yang dulu sangat berkuasa di kota ini, anaknya si ibu. Agnes yang mendengar hal itu seketika marah dan mengusir Tae-sik dari rumahnya. Beberapa jam kemudian, saat hendak tidur, Agnes menanyakan pada si ibu sebenarnya apa yang terjadi. Akhirnya si ibu mengatakan kalau memang Tae-sik lah yang telah menghabisi Donnie. Namun semua itu setimpal karena Donnie adalah orang yang sangat jahat. Bahkan Donnie juga seringkali menyakiti si ibu. Waktu itu setelah Tae-sik menghabisi Donnie, Tae-sik tidak henti-henti meminta maaf pada si ibu dan ia berjanji bahwa dirinya akan bertobat jika si ibu mau memaafkannya. Dan pada akhirnya si ibu mau memaafkan Tae-sik. Bahkan ia mengangkat Tae-sik sebagai anaknya. Mendengar penjelasan tersebut, Agnes langsung menemui Tae-sik yang saat itu akan pergi dari rumah. Agnes akhirnya melarang Tae-sik pergi karena ia sudah sadar kalau Donnie memanglah orang yang sangat jahat. Agnes malah bersyukur dengan kepergian Donnie karena Donnie ternyata selalu menyiksa ibunya. Keesokan harinya memperlihatkan si ibu yang mendatangi Ko Pan-soo. Di sini si ibu meminta agar Ko Pan-soo tidak mengganggunya lagi. Dan jika Ko Pan-soo terus mengganggunya, maka si ibu akan menyebar surat yang pernah Ko Pan-soo tulis untuk Donnie. Diketahui isi dalam surat itu adalah sebuah pesan Ko Pan-soo untuk Donnie yang memerintahkan Donnie untuk menghabisi Tae-sik dengan bayaran yang sangat mahal. Artinya Donnie menyerang Tae-sik bukanlah tanpa alasan, melainkan perintah yang diberikan oleh Ko Pan-soo. Si supir yang mendengar hal tersebut langsung menghubungi Tae-sik dan memberitahu semuanya. Si supir juga menyarankan Tae-sik agar melindungi ibu dan adik angkatnya. Karena mulai saat ini Ko Pan-soo pasti tidak akan tinggal diam, apalagi ia sudah diancam oleh si ibu.
Keesokan harinya, ketika Agnes baru saja pulang sekolah, tiba-tiba ia dihajar oleh seorang pria suruhan Kopansu. Oleh sebab itu, Agnes pun harus dibawa ke rumah sakit karena luka di wajahnya yang cukup parah. Tae-sik yang menyadari hal itu adalah ulah Kopansu, ia pun langsung mendatanginya. Di sini, Tae-sik masih bicara baik-baik dan tetap meminta agar mereka bisa berdamai. Namun, Kopansu menjawab kalau ia akan berdamai asalkan Tae-sik mau memberikan salah satu tangannya. Tanpa pikir panjang, Tae-sik pun langsung menyetujui hal tersebut. Kemudian, Kopansu memerintahkan si supir untuk melakukan hal itu. Namun, si supir yang merupakan teman baik Tae-sik, ia hanya berpura-pura memotong urat tangan Tae-sik, lalu mengatakan kalau satu tangan Tae-sik saat itu sudah tidak bisa berfungsi. Kopansu yang percaya begitu saja akhirnya langsung membiarkan Tae-sik pergi. Sementara si ibu yang sedang sendirian di rumah, tiba-tiba ia didatangi oleh Bayu yang diketahui diberi tugas oleh Kopansu untuk merebut surat doni yang berada di tangan si ibu. Hingga ketika Tae-sik pulang, betapa kagetnya ia melihat si ibu sudah maut dengan sangat mengenaskan. Di sini Tae-sik menemukan anting Bayu yang tertinggal dan seketika ia mengetahui kalau semua ini adalah ulah dari Kopansu. Di titik inilah Tae-sik sudah tidak bisa lagi menahan emosinya dan sekarang ia akan kembali membrutal dan membantai semua kelompok Kopansu. Di sisi lain, memperlihatkan Kopansu dan semua anak buahnya yang sedang berpesta karena mereka menganggap kalau sekarang mereka sudah menang. Tak lama dari itu, mereka mendengar suara seseorang yang sedang menangis, yang ternyata itu adalah suara Tae-sik. Terlihat Tae-sik datang ke sana hanya seorang diri, lalu mengatakan jika jiwanya di masa lalu kini telah kembali. Kemudian Tae-sik melempar anting milik Bayu, lalu meminta si supir agar segera pergi jika ia tidak ingin mati bersama mereka. 고맙다. Setelah si supir keluar, Tae-sik mengatakan siapakah yang berani menghadapinya duluan. Dengan lantang, tiba-tiba si Gondrong yang ternyata adalah anak buah Kopansu menerima tantangan Tae-sik dan langsung maju menyerang. Hanya dengan hitungan detik, Tae-sik berhasil menghabisi si Gondrong yang so-iye itu. Kemudian, Tae-sik mulai membantai semua anak buah Kopansu. Sekarang hanya tinggal menyisakan Kopansu seorang diri, dan inilah yang terjadi. Setelah semua dendamnya terbalaskan, Tae-sik hanya bisa terdiam di tengah kebakaran. Kemudian ia pun memilih untuk mengakhiri hidupnya, dan film pun tamat.